jadi kali ini saya mau mengerjakan soal metode tertutup dan metode terbuka. Dengan pendekatan yang pertama kita akan selesaikan soal berikut dengan metode bagi dua. Nah, Oke, jadi kali ini kita masuk ke penyelesaian pada kertas terlebih dahulu. Nah, untuk soal pertama yakni fx sama dengan pangkat x dikurangin dengan 3x kuadrat. Nah, untuk pertama kita selesaikan hal tersebut dengan metode bagi dua. Ini pakai metode bagi dua. Oke, nah untuk interval yang pertama ini interval 0 sampai 2. Nah, langsung cara penyelesaiannya. Jadi yang pertama, kita udah dapat ini, kita inisialisasi variabel A, variabel B, dan variabel C. Untuk nilai A-nya itu kita masukin nilai yang 0 ini, 0. Untuk nilai B-nya kita masukin nilai 2 ini. Nah, terus untuk nilai C-nya, itu tinggal kita jumlahin 0 tambah 2S A tambah B. 0 dijumlahin, kita bagiin dengan 2. 2 ini bukan dari A atau B ya, 2 ini memang pembagi dari penjumlahan A tambah B. Itu rumus dari metode bagi 2. Jadi ini 2 per 2 sama dengan 1. Oke, udah dapat C-nya. Sekarang kita cari nilai FA-nya. Nah, untuk cari nilai FA, itu caranya tinggal ini, nilai A ini kita masukin ke dalam persamaan sebelumnya. Gitu. Ini kan persamaan sebelumnya adalah E pangkat X dikurang 3X kuadrat. Berarti nilai FA-nya tinggal ini. E ini secara nilainya itu yakni 2,71828 sekian. Ini udah nilai tetapan ya. Untuk nilai lebih lengkapnya coba cek sendiri di Google, karena ini kebetulan hanya percontohan saja. Jadi kita nggak mungkin buat sepanjang-panjang nilainya. Jadi yang ini aja secara ringkasnya. Ini kita pangkatin dengan X. Dimana X ini kan udah menjadi nilai A nih. Berarti ini kita pangkatin dengan nilai 0. 0 terus kita kurangin dengan 3. Kita kaliin dengan X. Dimana X ini juga A yakni 0. Kita pangkatin 2 gitu. Ini kan pangkat 0, kan semua bilangan udah pangkatin 0 pasti hasilnya itu 1. Berarti ini 1 kita kurangin dengan 3 dikali 0 kuadrat, udah pasti 0 dong. Berarti untuk FA nya ini 1. Oke, terus kita cari lagi nilai FB nya. FB ini kita masukin nilai B ini ke dalam persamaan ini sama kayak tadi. Berarti ini 2,71828 pangkat 2. Kan sekarang ini udah jadi B pangkatnya, dikurangin dengan 3 dikali B nya, B nya 2. 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan, nah ini kita langsung aja kaliin di kalkulator karena nggak mungkin kan kita kalikan di sini karena sangat panjang. Kita langsung buat aja hasilnya. Ini hasilnya tuh minus 4,610943901. Oke, itu nilai FB nya. Sekarang untuk nilai FC tinggal kita sama tadi, kita buat dulu ini ya, nomor 1 sekian, kita pangkatin dengan nilai C nya. Itu C nya ini 1, jadi kita pangkatin 1. Terus kita kurangin dengan 3 dikali X dikali ini C nya dikali 1. Itu kita pangkatin dengan 2 sesuai rumus ini. Ini pasti 2,71 sekian, kita kurangin dengan 3 kali 1 maka ini 3. Berarti ini kita coba di kalkulator, hasilnya minus 0,281718172. Oke, dapat nih untuk R0. Oh ya, ini lupa kita buat, ini R sama dengan 0. Oke, sekarang untuk R sama dengan 1, sama saja seperti tadi. Berarti, nah bedanya sini untuk mencari nilai A nya. Cara menentukan nilai A seterusnya yakni caranya ini, nilai FA kita kalikan dengan nilai FC. A nya 1, F nya minus 0, sekian. Nah, jika hasil perkalian tersebut kurang daripada 0, FA kali F nya kurang daripada 0, maka kita ambil nilai A sebelumnya. Jika sebaliknya, alias jika lebih daripada 0, kita ambil nilai C nya, alias kita substitusikan dengan nilai C sebelumnya. Nah, karena ini kan positif nih. Ini kan yang FA nya positif, FC nya kan negatif. Jika kita kalikan positif, jika dia negatif kan pasti hasilnya negatif kan. Nah, dimana negatif itu kan kurang daripada 0. Untuk itu, karena FA kali FC kurang daripada 0, maka nilai A nya tuh tetap. Ini tetap sama dengan 0 gitu. Terus nilai B nya, nah hampir sama kayak A, beda itu cuma di perkaliannya. Kalau A kan FA kali FC, kalau FB ini FC kita kaliin dengan FB. Jika kurang daripada 0 tetap, jika lebih daripada 0 berubah. Begitu aja intinya. Karena ini negatif, FC negatif, FB juga negatif. Negatif kan positif nih. Kan positif di B daripada 0. Oleh karena itu nilai FB itu bakal berubah, nilai B itu bakal berubah dengan nilai C sebelumnya. Berarti nilai B nya itu 1 sesuai nilai C sebelumnya. Oke, terus kita cari nilai C nya lagi. Sama kayak tadi. Yang kita tambahin 0 tambah 1 kita bagi dengan 2. Berarti 1 per 2 sama dengan 0,5. Oke, itu nilai C nya. Sekarang tinggal kita cari lagi dalam persamaan FA, FB, FC. FA nya berarti nih, berarti apa? Berarti tinggal 0. Ini kita jadi makan tadi. Karena kebetulan sama, FA nya kan 0 kan. Kan
sebelumnya juga 0. Ini nggak perlu kita cari lagi, tinggal kita samain dengan nilai FA sebelumnya ini 1. Tuh. Terus juga ini B kan kebetulan sama dengan 1 kan. Nah ini kan sama kayak nilai FC pada sebelumnya, jadi nggak kita cari juga, tinggal kita ambil lagi FC sama dengan ini minus 0,281 sekian. Terus FB nya juga kebetulan beda, karena beda yaudah kita cari manual. Berarti ini FB nya 2,71 sekian, kita pangkatin dengan 0,5, kita kurangin dengan 3 dikali 0,5 pangkat 2. Nah ini kita langsung cari di kalkulator karena terlalu sedikit kompleks kaliannya. Ini hasilnya 0,898721271. Oke, karena ini persamaan kedua yang kita cari di L sama dengan 1, berarti kita bisa mencari nilai galatnya karena udah ada 2 buah iterasi. Berarti yang kita kurangin nih, ini cara nilai galatnya. Galat sama dengan sini beragak ke atas. Nah, berarti galatnya sama dengan C baru kurang C lama 0,5, kita kurangin dengan C lamanya nih 1 sini 0,5 kurang 1, kita bagi dengan C baru 0,5 sama dengan 0,5 kurang 1 kan minus 0,5. Terus ini bagi 0,5. Oke, galatnya berarti minus 1 nih galatnya. Sekarang kita lihat apakah itu masuk nggak ke batas toleransi. Berarti tinggal ini rumusnya, rumus logika. Galat kita mutlakkan, kita coba apakah dia kurang dari 0,0000001. Oke, kali 5 kali. Terus ini kita mutlakkan minus 1-nya, berarti jadi 1. 1 apakah kecil dari 0,00001? Enggak kan? Berarti ini apa? False. Begitu seterusnya. Dan kita cari lagi yang iterasi selanjutnya. Ya, ini karena ini masih false, berarti masih berlanjut terulangannya. Kita cari R sama dengan 2 sekarang. Oke, terus A sama dengan, nah lihat lagi FA kita kali dengan nilai FC. Berarti FA nya berapa? 1. Sorry, ini kayaknya ada salah deh. Ini nilainya bukan FC nih, yang tetap, tapi yang tetap tuh nilai FB nya yang tetap dengan nilai yang sebelumnya. Nah ini baru nilai FC nya gitu, sorry. Nah kayak kita lanjutkan, berarti ini nilai A nya, kita lihat apakah FA dikalikan dengan FC lebih daripada 0 atau kurang daripada 0. Ini kan positif, ini kan positif, berarti FA kali FC lebih daripada 0. Karena dia lebih daripada 0, nilai A nya tuh berubah ke nilai C sebelumnya, 0,5. Berarti nilai A nya tuh 0,5. Ada lagi yang B nya, kita lihat lagi B nya berapa. FB nya minus kan, FC nya apa? Positif. Minus positif kan kurang daripada 0, makanya nilai B nya kalau dia kecil dari 0 berarti dia tetap alias nilai B sebelumnya yakni 1. Kita cari nilai C nya, nah tinggal kita kurangin aja, tinggal kita kurangin ya, kita tambahin loh, maksudnya 1 tambah 0,5 kita bagi 2, berarti 1,5 per 2 sama dengan 0,75. Inilah nilai C barunya. Yang kita cari lagi FA FB nya. Jadi ini FA nya, karena FA nya kebetulan sama dengan nilai C sebelumnya, berarti ini sama dengan nilai FC sebelumnya, ini 0,898 sekian. Terus nilai FB ya, karena kebetulan juga sama nih dengan nilai B sebelumnya, berarti ini tetap, berarti nilainya itu 0 minus 0, berapa? Ini 0,281 sekian. Terus nilai FC nya, karena FC nya nggak ada sama, ya karena ini nilai baru, berarti kita cari ini 2,71828, kita pangkatin dengan apa? Nih dengan C yang baru 0,75. Terus kita kurangi dengan 3 dikali 0,75 dikali dengan X nya atau dengan C nya, kita pangkatin 2. Ini kita langsung cari di kalkulator. Hasilnya untuk L sama dengan 2, F nya itu 0,4295000017. Oke, berarti nilai C. Sekarang karena nggak memungkinkan nih kalau kita kerjakan semua di kertas, kita langsung masuk ke solusi turunnya. Yakni kita coba di Excel, itu tuh ada di R, ada di R21. Jadi kita langsung skip ke step R sama dengan 21. Ya. Nah, itu di R sama dengan 1, R sama dengan 1 A nya sama dengan 0,91007477, B nya sama dengan 0,91000843, C nya sama dengan 0,91000994, FA nya 2,84. Ini langsung dari Excel lagi kita lihat 722E, E nya 10 pangkat minus 7, FB nya sama dengan minus 1,13421E kali minus 0, alias kali pangkat minus 10, 10 kali pangkat minus 9. Itu FC nya, oh sorry, ini nilai FC maksudnya, ini nilai FB nya. Nah baru FB nya tuh minus 2,55313E minus 0, alias 10 kali minus 6. Nah sekarang ya galatnya tuh ini mutlak galat, apakah dia lebih kecil dari 0,001? Nah untuk Excel sendiri saat kita cari, kita mendapati kalau galatnya itu 5,2399E
minus 7 alias dikali pangkat minus 7 dikurangi dengan 0 apa kurang dari 0,00001. Nah, di sini udah kelihatan nih kalau pangkatnya minus 7 berarti ini true. Oke, ini nih untuk penyelesaian metode bagi dua dengan interval 1. Sekarang kita lanjut ke interval selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke metode bagi dua. Kali ini dengan contoh yang lain. Soalnya sih masih sama, beda tuh di interval. Nah, sekarang interval itu ada di minus 2 sampai 0. Ini interval yang baru. Oke, sama kayak tadi. Sama kita deklarasiin dulu di atas dengan 0. Yakni nilai A-nya ada, ini kan tadi kasih tanda dulu ya. Ini kan A-nya tuh minus 2 sesuai dengan interval. B-nya sama dengan 0, terus C-nya sama dengan minus 2 tambah 0. Oke, kita bagi 2. Ini untuk C-nya, berarti ini minus 2 per 2 sama dengan berapa? Minus 1. Terus FA-nya lagi. FA-nya, nah, kita masukin ke persamaan yang tadi, masih sama. E pangkat X kurang 3X kuadrat. Berarti ini E-nya 2,71 sekian, kita pangkatin dengan nilai A-nya, yakni minus 2. Terus kita kurang dengan 3 dikali minus 2, tambah 2. Ya, tambah 2 pangkat 2, sorry. 2. Terus sama dengan, nah, ini langsung kita cari jadi kalkulator, biar cepet. Ini hasilnya minus 11,86462. Oke, terus kita nilai B-nya lagi, sekarang. FB-nya sama tadi, 2,71, kita pangkatin dengan minus 0, pangkatin dengan 0, dikurang dengan 3 dikali, ini kali 0, pangkat 2. Ini juga dari kalkulator biar cepat, hasilnya 1. Enggak perlu sih, kan tinggal pangkat 0 ya. 1 kurang dari 0, 1 kurang 0, 1. Gitu, sorry. Terus sama dengan, sama kali juga, 2,71 sekian, kita pangkatin dengan nilai ini, minus 1. Kurang dari 3 kali minus 1, pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya, kita juga di kalkulator, minus 2,632120559. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk R sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke R sama dengan 1. Nah, sekarang untuk transfer lagi nilai A-nya. Nilai A-nya, caranya misalnya sama kayak tadi, kita lihat FA kali FC-nya. Ini kan minus FA-nya, FC-nya minus. Karena FA dikali F-nya minus, berarti kan hasilnya positif. Oleh karena itu dia, pindahin nilai C ini ke sini. Jadi ini R-nya minus 1, terus B-nya kita lihat, FB-nya 1 kita kaliin dengan minus, berarti kurang daripada 0 kan. Oleh karena itu B-nya sama dengan 1. Tetap 1. B-nya sama dengan 0. Nih. Kenapa 0? Karena dia kurang daripada 0. Jadi tetap nilai B sebelumnya. Gitu. Untuk nilai C-nya sama tadi, tinggal minus 1 tambah 0 bagi 2. Berarti minus 1 per 2 sama dengan minus 0,5. Nah, ini untuk nilai C-nya, minus 0,5. Oke, saya cari lagi nilai FA-nya. Nah, karena kebetulan FA-nya minus 1 yang mana itu sama kayak nilai C sebelumnya, jadi kita bisa ambil lagi nilai FC di sini. Berarti FA-nya minus 2,632 sekian. Terus nilai FB-nya berapa? Ini kan 0 kan? Kan masih sama kan? Udah kita ambil lagi nilai FB yang sini. Berarti udah, ini 1. Nih, sama. Baru nilai FC-nya kita cari. Karena beda kan? Berarti nilai FC-nya tuh, nilai FC-nya berarti nih, ini kita jadiin pangkat di eksponennya. Berarti 2,71 sekian pangkat minus 0,5. Kita kurangi dengan 3 dikali minus 0,5 pangkat 2. Ini di kalkulator langsung aja hasilnya minus 0,1434934. Oke. Terus nilai apanya lagi nih? Galatnya lagi. Nih, galat mutlak apakah dia kecil daripada 0,00001? Kita lihat sama-sama. Nih, berarti C baru mutlak, C baru kan minus 0,5 diulangi dengan C lama minus 1. Berarti ini belum kurung minus 1. Oke, kita bagi dengan C baru minus 0,5. Ini 0,5 minus 0,5 sama 1 berarti kurang. Berarti jadinya 0,5 per 0,5 minus 0,5. Karena ini mutlak dapat hasil yang positif, berarti ini sama dengan 1. Apakah 1 lebih besar daripada ini? False. Tentu false. Oke, sekarang next ke L sama dengan 2. Sama dengan 2. A-nya FA kali FC, lihat minus kali positif kurang daripada 0. Minus kali, ini F-nya sudah di bawah sini. Minus kali positif, kali minus maksudnya. Lebih daripada 0 kan, udah berarti A-nya itu berubah. Jadi A-nya jadi minus 0,5 alias jadi nilai C sebelumnya yang ini. A-nya jadi 0,5, B-nya jadi berapa? B-nya jadi, nih, kita lihat, FB kali FC. Positif dikali minus kan, berarti tetap, karena dia kurang daripada 0. B-nya sama dengan 0, tetap. Terus nilai C-nya yang berubah. Minus 0,5, kita tambahin dengan 0, kita bagi 2. Jadi ini minus 0,5 per 2, itu minus 0,25. Nah, sekarang kita cari lagi FA, FB, FC-nya. Untuk FA-nya, karena kebetulan sama nih dengan nilai FC sebelumnya, kita isi aja. Nih, minus 0,143469934. Terus nilai FB-nya kebetulan juga sama dengan nilai B sebelumnya, jadi sama dengan 1. Nilai FC-nya baru kita agak beda. Di 2,71 sekian, kita pangkatin dengan minus 0,25, kita kurangi dengan 3 kali minus 0,25, kita pangkatin 2. Berarti ini hasilnya di kalkulator langsung aja, berarti FC sama dengan minus 0,14346934.
gitu. Sorry. Bentar. FA-nya kan minus 0,5. FA minus 0,5 berarti tunggu, seperti ada yang salah di sini. Kita lihat sama-sama. Ini oke, FA-nya ini minus 2, sekian, FB-nya 1, oke, FC-nya minus 0,14, oke, betul. Ini FA-nya kan minus 0,5, berarti kan sama kan? Oke, FB-nya kan sama dengan 1 kan? Oke, betul. Nah, FC-nya tuh karena ini, oh iya, sorry, harusnya salah perkalian kita. Ini udah betul atasnya. Ini yang betul 0,14, bawahnya tuh FB1, FC-nya yang salah perkalian di kalkulator. Berarti nilai FC-nya, nah, ini baru betul di kalkulator. 0,5991 Oke, sekian. Terus nilai apa lagi? Galatnya. Galat kurang dari 0,000001. Terus tinggal kita cari aja. C baru, berarti ini minus 0,25 dikurangi dengan C lama alias minus 0,5. Oke, kita bagi dengan minus 0,25. Kurang dari 0,000001. Ini hasilnya langsung aja kita kaliin di kalkulator, ini minus 1. Minus 1. Karena udah dimutlakin kan, jadi ini hilang minusnya. Positif. Apakah kurang daripada 0,000001? Tentu tidak, masih false. Hingga seterusnya di Excel kita dapat di R22. Di R22 dia bakal true. A-nya dia bakal minus 0,4589624. B-nya dia bakal minus 0,458961 sekian. C-nya dia juga bakal minus 0,458962202 sekian. Terus FA-nya dia di angka minus 5,85527 alias kali 10 pangkat minus 7. FB-nya dia juga 1,02886 alias dikali pangkat 10 kali pangkat minus 6 minus 6 dia. Terus FC-nya dia di angka 2,21645 kali minus 7. Nah, untuk galatnya sendiri dia itu apakah kecil daripada 0? Tentu dong, karena galatnya yang setelah kita cari di Excel 5,19473 minus 07. Ini kan apakah kurang daripada 0,01? Jelas true. Oke, ini untuk penyelesaian metode bagi 2. Selanjutnya kita akan kerjakan metode second. Jadi kali ini saya mau mengerjakan soal metode tertutup dan metode terbuka. Dengan pendekatan yang pertama kita akan selesaikan soal berikut dengan metode bagi 2. Nah, untuk soal sendiri ini fx sama dengan e pangkat x dikurang 3x pangkat 2 dengan garansi 0,0001. Oke, jadi untuk metode bagi 2 pertama kita perhatikan tuh selangnya. Nih, ini kan selangnya ada 0,2. Jadi karena kita berdua sama 0, 0,2 ini artinya 0 ini untuk di A dan 2 ini untuk di B. Gitu. Nah, untuk mencari nilai C terhadap khusus untuk bagi 2 itu rumusnya ini. Kita tambahkan pertama 0 ditambahkan dengan yang B, A tambah B. Jangan lupa kita kasih kurung di sininya agar nggak otomatis terbagi dulu. Nah, baru kita bagi dengan 2. Nah, ini rumus untuk mencari C pada metode bagi 2. Oke, nih. Sekarang untuk nilai F-nya tinggal kita ikutin persamaan yang ada di soal ini. Itu ada kalau pada Excel tuh EXP rumusnya. EXP nih, di dalam sini artinya itu pangkatnya. Jadi, mau pangkat berapa nih E-nya? Ini kan pangkat X kan, berarti ini pangkat A kali ini FA. Berarti ini pangkat 0 dikurang dengan 3 dikali apa? X ini A, ini FA, berarti ini 0. 3 kali 0, kita pangkatin sama 2. Oh, sorry. Ada typo. Katanya 3 kali 9. Oh iya, tipenya di sini. Ini harusnya kita kasih perkalian nih di kurungnya. Kita ikutin aja auto correction. Nah, udah. Ini kan, ini tadi yang kita salah nih, lupa kasih tanda bintang atau tanda perkalian. Oke, sekarang ini tinggal kita geser aja ke kanan karena dia bakal ngikutin FC kali L dan FB nya tuh, dia bakal ngikutin sendiri sesuai nilai B sini. Nah, untuk galatnya ini belum bisa kita cari karena ini masih ada satu value yang satu nilai aja. Nah, sekarang kita lanjut ke R1, ada iterasi selanjutnya. Ini berdasarkan 1. Nah, untuk ini nilai A-nya, cara mencari nilai A di iterasi selanjutnya. Jika FA kita kaliin sama FC, itu hasil satu kurang daripada 0, itu nilai A-nya, A yang sini, itu tuh tetap dengan nilai A sebelumnya. Sementara jika lebih daripada 0, itu kita substitusikan dengan nilai C di sebelumnya. Nah, kita kasih aja langsung. Jadi pertama rumusnya if dalam kurung jika FA dikaliin sama FC itu kurang daripada 0, terus koma. Nah, value true. Jika kurang daripada 0, tetap ambil nilai A sebelumnya. Dan jika besar daripada 0 atau jika false kurang dari 0-nya, kita ambil nilai C. Oke, ini untuk rumus A. Terus untuk rumus C, itu tuh sama aja. Bedain FC yang kali FB. Tadi kan FA kali FC, sekarang FC kali FB. Oke. Jadi if FC dikaliin sama FB
itu kurang daripada 0. Nah, oke. Kalau kurang daripada 0, kita ambil nilai B sebelumnya. Sementara kalau false alias kalau lebih daripada 0, kita ambil nilai C. Itu kurung, enter. Oke. Nah, ya C-nya itu sama. Jadi tetap 0 tambah 1 bagi 2 alias A tambah B per 2. Jadi kita tarik aja untuk sebelumnya. Ini juga sama, kita geser aja. Oke. Nah, sekarang kita select, oh belum, ini kita garatnya kita kasih juga rumusnya. Itu sama dengan, nah untuk rumus garis itu C baru dikurang C lama dibagi sama C baru. Yang mana kalau hal tersebut, C baru dikurang C lama, kita kasih kurung jangan lupa di sininya, biar nggak langsung terbagi oleh sistem. C baru kurang C lama dibagi dengan C baru. Nih, tekan lagi yang 0. Nah, ini rumusnya. Nah, enter. Oke. Ini galat untuk 1 ke 0. Sekarang kita bikin kondisional untuk menentukan apakah ini udah masuk nggak ke toleransi yang diberikan. Kita tinggal gini aja sama dengan absolut. Jadi ini kita harus kita mutlakkan dulu nilai galat yang kita sebelumnya, kita mutlakin. Kita cari kurang daripada 0,000001. Enter. Nah, masih false. Sekarang kita tarik semua ini sama semua yang kita buat tadi sampai mendapatkan nilai yang true. Oke. Di 21 sudah terdata kalau ini true, berarti inilah jawabannya. Ini kita kasih ini biar kelihatan. Nah, inilah jawaban untuk interval 0 dengan 2. Sekarang untuk interval min 2, dengan 0, gampang aja. Sama kayak tadi, berarti ini R yang mulai daripada 0, ini A-nya min 2, dan B-nya tuh 0. Oke, untuk C-nya sendiri, berarti sama kayak tadi. Minus A, ini, minus 2, alias A. Oke, A ditambah dengan B alias 0, terus dibagi 2. Oke, untuk FA-nya, kalau mau gampang, ini tinggal kita copy aja yang sini. Karena sama aja. Oh, sama kan? Ya kita geser juga kayak tadi. Nah, begitu juga dengan pencarian nilai A selanjutnya. Sama logikanya tadi, yakni jika FA dikali FC itu kurang daripada 0, tetap ambil minus 2, ambil nilai A sebelumnya. Kalau FA kali FC itu lebih daripada 0, ambil nilai C-nya. Jadi karena sama, kita copy aja yang di A tadi. Nah, begitu juga yang di B. Kita copy aja. Nah, oke. Untuk C-nya, yang kita tarik yang atas. Tuh, ini yang kita geser ke bawah. Nah, terus untuk galatnya juga kebetulan sama. Karena ini cuma beda di bagian interval aja, kita copy aja yang bagian galatnya. Oke, masukkan di sini. Nah, yang kita tarik lagi kayak tadi sampai mendapatkan hasilnya true. Oke, jadi di line 22 atau di iterasi ke-22 sudah dapati hasil true. Inilah jawabannya. Dan inilah cara mengerjakan untuk metode bagi 2. Nah, sekarang untuk metode selanjutnya yakni metode regulasi. Ini sih tidak ada perbedaan nih dengan metode bagi 2. Bedanya itu di letak pencarian nilai C-nya. Oke, coba aja langsung. Ini R kita buat 0, A-nya kita buat 0 karena sesuai interval, terus B-nya kita buat 2 karena sesuai interval juga. Nah, nilai C-nya itu, nilai C nih. Nilai C-nya di regulasi itu nggak bisa langsung dicari. Jadi kita cari dulu FA sama FB-nya. Kenapa? Karena rumusnya tuh kita membutuhkan nilai FA dan FB-nya. Ya, kita cari dulu FA-nya. Nanti bisa enak bicara rumusnya. Di FA-nya sama tadi, ini persamaan yang sini. Berarti FA-nya EXP alias eksponensial, pangkatin sama nilai A-nya. Oke, terus kita kurang dengan 3 dikali nilai A-nya juga dipangkatin 2. Oke, sama ya rumus yang sini atau persamaan yang sini. Kita enter aja. Oh, sorry, ada kesalahan sepertinya. B38 B38 kan? B38 EXP kali B38 maka B38 kurang 3 dikali 38 kurang 2. Bentar. Sebentar. Nah, oke. Nah, tadi ada spasi di sini ya. Oke, sorry. Nah, sekarang udah dapat nih. Ini tinggal kita share aja. Nanti F-nya itu bakal error. Bakal error. Bakal ada nilai 1 kan belum ada isinya. Jadi kita bedain dulu. Nanti ini bakal berubah sesuai nilai C-nya. Oke, sekarang kalau kita dapat nilai F sama FB, kita lanjut mencari nilai C pada regulasi. Cara gini, mencari nilai C-nya. Sama dengan nih, rumus satu gini, FB, sorry, B maksudnya, B kita kurangin dengan, nah, ini jangan lupa kita kasih tanda kurung dulu, karena semua hal seperti ini harus dikalkulasi dulu baru bisa dikurangin sama B. Untuk itu kita kasih tanda kurung dulu, sesuai rumusnya. Oke, jadi B dikurangin dengan FB, FB-nya ini, oke, FB-nya kita kaliin dengan, enggak untuk kurung lagi, di dalam ini kita kasih lagi B dikurangin A, yakni B ini, B di D berapa nih? D38, D38, kita kurangin dengan nilai A-nya, yakni ada di B38. Oke, ini kita kasih tanda kurung lagi karena ada pembaginya lagi biar nggak rusak persamaannya. Nah, baru kita bagi dengan FB dikurangin dengan FA. Ini juga kita kasih tanda kurung biar nggak ada terjadi kesalahpahaman kalkulasi. Oke, kita enter. Nah, udah deh. Inilah cara nilainya. Terus di nilai A sama B selanjutnya itu juga sama caranya, kita kasih ini if. Jadi if ketika si FA dikaliin dengan FC itu kurang daripada 0. Maka kita ambil nilai A sebelumnya. Jika dia lebih daripada 0, kita ambil nilai C. Enter. Begitu juga yang di B, kita kasih if juga. If ketika FC dikaliin dengan FB itu kurang daripada 0, ambil juga nilai B sebelumnya. Jika tidak, ambil nilai C. Oke, C-nya juga tetap sama.
Ini kenapa? Karena belum ada ini ya. Jadi nggak apa-apa, nanti bakal pas saya bakal hilang error ya. Nah, gitu. Terus untuk delegatnya masih sama juga. C baru kita kurangin dengan C lama. Terus kita bagi dengan C baru. Jangan lupa ini kita kasih tanda kurung agar nggak terjadi kesalahpahaman dalam hal ini. Masih oke. Nah, kita bagi, lalu kita enter. Terus ini kita kasih persamaan logika untuk mengetahui apakah sudah masuk ke batas toleransi. If absolute, enggak usah pakai if deh, biar langsung apa false-nya. Ini sama dengan absolute atau mutlak dari galat yang kita cari. Kita coba persamaan logika apakah kurang dari 0,000001. Oke, masih false. Kita share semuanya sampai dapat nilai true. Nah, ini true-nya. Aja sih. Oh, sorry. Ya, pokoknya true-nya di sini. Nah, ini belum bisa dibilang sedikit sempurna karena kalau kita lihat sama nilai ini ya alias. Nah, kita lihat format dulu deh biar agak rapi. Nah, ini kan true yang di sini. Cuman ini masih belum dibilang sempurna. Karena apa? Karena kita lihat nilai B-nya itu nggak berubah sama sekali. Nah, untuk itu, untuk lebih mempersingkat suatu pencarian ini, kita bisa lakukan pembalikan titik mandek. Nah, yang mana setiap ada 2 kali iterasi yang sama. Ini kan 2, ini kan 2. Nah, ini kan 2 lagi kan. Nah, di iterasi ketiganya, setelah 2 kali sama, itu bisa kita bagi 2 nilai fungsi sesuai nilai variabel yang mandek. Ini kan B kan. Nah, berarti di FB-nya yang kita ubah. Ubah apa? Kita kasih 2 kurung dulu. Terus kita bagi dengan 2. Enter. Nah, oke. Nih, ini kita tanda dulu deh yang udah kita lakukan pembalikan titik mandek. Nih, pembalikan pertama nih. Terus kita lihat lagi. Apakah masih sama? Apakah masih sama nih? Ini sama, yang kedua sama, yang ketiga kita lakukan hal yang sama ini di FB di sini. Oke, kita bagi 2 juga, kita kurung dulu. Bagi 2. Oke. Ini kita kasih tanda juga. Dah. Terus ini masih sama tapi apa? Tapi ini udah true. Ya, ini sudah true. Berarti ya udah kelar. Inilah tuh lebih mempersingkat kan? Yang tadi ada di sini, kalau kita hentikan titik mandeknya jadi lebih ringkas sampai ke atas itu. Ya kita hilangin deh. Kita clear format row aja. Nah, oke. Inilah hasil pembalikan titik mandek. Jadi lebih sederhana. Nah, untuk yang ini juga sama. Di interval minus 2. Berarti ini R-nya 0, A-nya minus 2, B-nya 0. Nah, untuk C-nya sama kayak tadi, kita harus cari dulu nilai FA sama FC-nya. Karena kebetulan sama, ini kita copy aja. Jadi bakal ngikutin, bakal menyesuaikan dengan sel di sini. Nah, oke, sama. Terus untuk nilai ini ya, C-nya bisa kita cari kayak tadi. Ini kita ulang lagi misalnya, jangan kita copy dulu, biar ingat. Jadi pertama B, oke. B terus kita kurangin dengan nilai apa? Nilai ini kita kasih kurung dulu. Nah, nilai FB kita kaliin dengan ini kasih kurung juga. Dengan B kita kurangin dengan nilai A. A-nya tuh ada di L38. L38. Terus, oke. Ini kan baru bagian yang selesai kan. Ini kita bagi lagi. Bagiin dengan nilai FB dikurang dengan FA. Nah, ini biar nggak kurang langsung dengan B-nya, kita kasih untuk kurung. Nah, enter. Oke, inilah C-nya. Sekarang untuk L1, ini sama tadi F-nya kita copy aja karena kebetulan sama logikanya. Ini juga yang B-nya. Oke. Nah, yang C-nya tinggal kita seret tadi. Oke, ini juga tinggal kita seret. Nah, terus untuk guard ini juga kebetulan sama nih. Jadi kita bisa copy yang sebelumnya. Boleh kita buat. Oke. Sekarang ini tinggal kita blok, terus kita tarik hingga dapat dulu. Bentar, ini kan ada nih tadi nih. Kita kasih row aja deh, biar nampak spasinya di sini. Kita insert beberapa row lagi. Sepertinya sekitar ya cukup deh. Dan kita tarik, kita blok lagi seperti tadi. Kita blok, terus kita seret sampai dapat itu ya. Terus masih false ternyata. Kita tambahin lagi beberapa row deh. Insert lagi. Oke, kita coba lagi. Kita blok ininya. Terus kita tarik kembali hingga mendapatkan nilai true. Masih false, coba lagi sampai ke bawah. Nah, ini dapat true-nya nih. Nah, sebenarnya kasusnya sama kayak tadi. Kenapa? Karena ada perulangan suatu variabel atau suatu nilai pada variabel A atau nilai pada B. Ini kan dia nggak diulang di A yang sekarang tadi kan yang di B. Nah, ini kan sama semua nih. Karena sama semua kita hentikan titik mandeknya. Nah, jadi kita harus hentikan hal tersebut. Kita lihat lagi. Ini kan di nah, ini sama. Nah, di sini sama aja di ketiga setelah 2 kali mandek, kita bagi 2 nilai yang terkait. Ini kan A kan berarti FA yang kita bagi 2. Di sini. Kita kasih lagi kurung. Juga kita tutup kurung, kita bagi 2. Enter. Oke. Nih, kita tandain lagi kayak tadi, tandain. Oke. Terus kita lihat lagi. Nih, ini masih sama juga kan? Berarti ini sama. Ini lagi kita bagi 2.
karena kan udah balik 2 kali lagi. Berarti di sini udah bagi 2 lagi. Oke, nih tandain lagi. Kita lihat lagi. Ini sama lagi, masih sama. Nah, berarti sini mandek juga nih. Bagi 2 lagi di sini. Sampai dapat true. Itu ya, sampai dapat true yang lebih singkat. Bagi 2. Kita tandain lagi. Oke, kita lihat lagi. Nih mandek, mandek, ini juga mandek. Kita bagi 2 di sini. Oke. Bagi 2. Oke. Nih, udah kelihatan? Ini ada true di error 14. Nah, jadi gitu. Jadi lebih singkat ya. Soalnya kan panjang banget nih. Sampai ke error berapa entah. Error berapa ini kita hapus aja. Kita clear format. Clear all maksudnya. Nah, tuh. Ini kita kasih dulu deh. Ini ya, bentar. Biar rapi kembali. Kasih border atas. Oke. Geser. Nah, oke. Biar rapi aja, tapi ini biar aja. Nah, ini kita udah dapat true yang lebih singkat dengan bergantian titik yang mandek. Itu caranya. Kita bisa hapus lagi yang tadi row berlebih. Gila. Oke. Nah. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan metode yang ketiga pada nomor 2, ini dengan metode second. Oke, metode second. Nah, untuk metode ini sendiri, itu kita di awal agak sedikit berbeda karena kita membutuhkan 2 buah tebakan di awal. Kenapa? Karena nanti di rumusnya kita membutuhkan 2 buah argumen atau 2 buah variabel untuk mendapatkan nilai XR setelahnya. Kita lihat sama-sama. Nah, untuk soal yang pertama pada second, itu kita menggunakan tebakan XR kurang satunya sama dengan 1,5 dan XR-nya sama dengan 2. Ini untuk soal yang pertama. Nah, jadi yang kita buat lagi gini. Yang pertama itu sama dengan 0. Oke, kita kasih utama yang artinya terus nilai XR-nya yang pertama tuh 1,5 tentunya. Ini, jadi yang kecil dulu yang pertama. Terus R sama dengan satunya. Nah, XR sama dengan satunya ini, nilai yang sini. Berarti 2. Jadi yang kecil dulu tebakan pertama, yang kecil baru tebakan kedua yang besar. Gitu. Setelah masuk sini dulu kita cari R sama dengan 2-nya. Nah, ini baru kita masukin ke dalam formula dari secant itu sendiri. Untuk formula yang sendiri itu hampir mirip persis dengan regula Farsi. Oke. Jadi bedanya nih, yang XR di atas ini jadi B, yang XR di atas ini jadi A ya. Gitu. Jadi ini jadi FB-nya nanti hasil masukin ke dalam persamaan dan ini jadi FA-nya setelah hasil persamaan. Seperti itu. Langsung aja kita buat rumusnya. Jadi sama kayak sebelumnya, B kurang sekian. Nah, karena ini XR, jadi ini rumusnya tuh 2 ini kita kurang. Ini jadi B-nya, buka kurung besar. Nah, baru FB. FB-nya apa? Hasil dari ini makin persamaan. Persamaannya kan masih yang sebelumnya yang 2,71 sekian, kita pangkatin dengan angka ini sebagai FB-nya. FB-nya tuh ini 2 dikurangin dengan 3 dikali B-nya. Karena FB ini kan 3 dikali 2 pangkat 2. Oke. Ini untuk FB. Ini tuh terus kita kaliin nih, kita kasih kurang deh. Biar dapat pisah. Nah, jadi ini tuh kita kaliin dengan B dikurang A. 2 dikurang 1,5. Nah, oke. Kita kasih tutup kurung besarnya. Nih. Jadi ini kita cari FB-nya terus kita kaliin dengan B kurang A. Lalu dibagi dengan hampir sama kayak kemarin, FB kurang FA. Beda ini FXR dikurang FXR kurang 1. Berarti nilai FXR dari 2,71 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 dikurangin dengan 2,71 sekian pangkat 1,5. Kurang 3 kali 1,5 pangkat 2. Oke. Nah, tinggal kita langsung dalam kalkulator karena nggak memungkinkan untuk kita cari. Ini di Excel hasilnya 1,01586299. Oke. Terus kita langsung next. Oh iya, kita cari dulu galatnya. Untuk perhitungan galatnya hampir sama aja kayak sebelumnya. Jadi, kita coba dulu. Nah, untuk cari galat toleransinya apakah udah masuk ke galat toleransi? Kalau kita XR yang ini kita kurangin dengan XR yang sebelumnya terus kita bagi dengan XR yang saat ini. Berarti 1,01 sekian kita kurangin dengan 2 tutup mutlaknya. Terus kita ini mutlaknya ini untuk keseluruhan ya. Nah, terus kita bagi dengan ini 1,01 sekian. Apakah lebih kecil dari atau kurang dari 0,00001? Ini di Excel kita dapatkan ini tuh minus 0,96875 sekian. Apakah ini kita lihat 0,00001? Nah, karena ini udah mutlak berarti minus 1 otomatis hilang. Oke. Jadi apakah ini udah kecil dari sini? Tentu tidak. Berarti ini masih false. Karena masih false kita akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, sekarang setelah kita cari di Excel ternyata itu true-nya di iterasi ke 7. Ini tinggal kita buat ke 7.
Nah, di sini XR-nya 0,9100007572 dan setelah dicari galernya apakah ini lebih dari 0,001, ternyata iya, karena galernya setelah dikalkulasikan itu minus 2,85, sorry nggak pakai minus karena udah dimutlakin, 2,85718 kaliin 10 kali pangkat minus 8 itu dari 0,000001 true gitu. Nah, sekarang kita masuk ke second dengan contoh soal yang kedua, dimana pada kedua ini tebakan pertamanya itu alias XR kurang satunya itu sama dengan minus 2,5 dan tebakan keduanya yakni minus 2. Nah, seperti tadi, jadi kita letakin yang lebih kecil angkanya di awal, karena ini minus kan, karena minus kan angka besar itu jadi kecil, yang paling kecil. Oke, kita masuk ke R sama dengan 0-nya. Nah, oke, terus kita masuk dalam rumus XR seperti biasa. Berarti XR sama dengan ini tetap minus 2,5 yang di R sama dengan 0-nya, di R sama dengan 1-nya pun masih tetap di ini sesuai tebakan yang diberikan minus 2. Nah, barulah di R sama dengan 2 kita masukin ke dalam rumus yang hampir sama seperti yang tadi. Jadi ini XR sama dengan, nah, B alias minus 2 kita kurangin dengan FB dikali B kurang A. Berarti FB-nya masih sama kayak tadi 2,71 sekian, kita pangkatin dengan minus 2 kali ini, kita kurangin dengan 3 dikaliin minus 2, terus kita pangkatin dengan 2. Ini FB-nya ini kita kasih kurung untuk memisahkan, terus kita kaliin dengan B kurang A alias minus 2, kita kurangin dengan minus 2,5. Nah, baru kita bagi dengan FB kurang FA atau FXL dikurangin dengan FX kurang 1 alias ini yang di atasnya. Berarti 2,71 sekian, terus kita pangkatin dengan minus 2 atau kita kurangin dengan 3 dikali minus 2 pangkat 2, terus kita kurang dengan ini kita kurung, terus kita kurang dengan sama juga dengan 1, cuma beda ini pangkatnya minus 2,5 karena FXR kurang 1 yang atasnya. Minus 2,5 kurang dengan 3 dikali minus 2,5 pangkat 2. Nah, setelah kita kalkulasikan di Excel, itu hasilnya tuh minus 1,128015. Oke. Setelah kita lakukan perhitungan galat di sini, apakah dia kecil dari 0,000001? Nah, kita coba kita kalkulasikan. Berarti ini rumusnya minus 1,128015 kita kurangin dengan minus 2 alias XR sebelumnya atau XR lama, terus kita bagi dengan minus 1,128015. Nah, setelah dilakukan kalkulasi hal ini, kita mendapatkan jikalau galatnya tuh di angka galatnya tuh di angka minus 0,7730261. Gimana kalau kita mutlakkan itu jadi 0,7730261. Apakah ini lebih kecil daripada 0,000001? Tentu tidak, makanya ini masih false. Oke, masih false. Terus kita lakukan terus, karena ini masih false, berarti kita lakukan terus iterasinya sampai mendapatkan true-nya. Nah, setelah saya coba di Excel itu saya dapatkan di R sama dengan 9. Nah, di R sama dengan 9 itu nilai XR-nya ada di angka minus 0,4589623. Nah, galatnya apakah ini 0,0001? Jawabannya iya, karena setelah dicari galatnya itu minus 3,267 kaliin minus 8. Nah, ini kecil daripada 0,001, jelas karena ini udah pangkat aja pangkat minus 8, berarti ini true. Nah, inilah hasil perhitungan dari metode second. Sekian untuk metode second. Nah, untuk second kita ini agak sedikit beda karena kita membutuhkan dua buah nilai XR, dan ini juga beda metode. Tadi kan tertutup, sekarang untuk ini kita masuk ke metode terbuka. Pertama kita kasih R sama dengan 0. Nah, untuk XR yang pertama tuh harus sesuai dengan soal. Yang pertama 1,5, bahkan yang kedua ada 2. Ini R sama dengan 1. Nah, ini nilai FXR-nya sama tadi, IXP pangkat ini kurangin dengan 3 dikali ini kita pangkatin sama 2. Ini juga masih sama, kita tarik aja. Oke. Untuk galatnya C baru dikurangin dengan C lama dibagi C baru, dan jangan lupa ini dikasih kurung biar nggak langsung kebagi. Ini kita kasih kondisional untuk mengetahui apakah udah masuk ke toleransi absolut dari D60 atau dari galat yang kita cari dengan 0,00001. Sini kita belum tarik karena kan masih tempel di atas nih. Saya buat duanya. Nah, di sana baru rumusnya. Untuk second, rumusnya tuh kayak gini. Hampir sama kayak regular funksi. Bedanya yang kita gantiin B itu adalah XL yang di sini atau XL minus satunya. Tuh. Nah, untuk pengganti A-nya yang ini, yang di atasnya. Makanya kita membutuhkan dua tebakan di awal. Oke, kita langsung aja. Ini sama dengan ini jadi B, ini B alias XR dikurangin dengan, nah, tadi kan FB ini FXR. Ini kita kaliin dengan B, kita kurangin dengan A. Oke, kurung. Terus kita bagi dengan, nah, bagian sama tadi. Tadi FB kurang FA, nih FXR dikurangin dengan FXR kurang 1. Oke, ini kita kasih kali kurung ganda, biar enggak terbagi atau terkurang langsung dengan yang atas. Ini kita enter. Itu yang masih sama, tidaknya kita tarik aja. Udah gini, kita blok atau kita select, kita tarik sampai dapat true. Oke, itu yang rumus second.
hampir sama kayak logam falsi. Cuma bedanya di situ aja. Kita tandain lagi. Oke. Begitu juga yang sini. Kita buat R sama dengan 0, ini 1, ini minus 2,5. Ya, yang kecil dulu yang didahului di atas. Sorry, 2,5. Nah, ini 2, minus 2. Nah, untuk fxr masih sama aja, jadi kita copy aja. Terus ini juga masih sama, kita copy aja, berat sama. Ya, oke. Nah, untuk sini, berarti sampai tadi, sama dengan B. B ini kita kurangin dengan rumusnya ini. Ya, ini fxr dikurangin dengan, dikaliin dengan B, kita kurangin dengan nilai A. Oke, terus kita, dikurangin nilai A, terus kita bagi dengan fxr, dikurangi dengan fxr kurang 1. Kita kasih kurung biar nggak langsung terbagi, terus kita kasih kurung juga secara besarnya biar nggak langsung dikurangin sama halaman puluh atas sama nilai xr nya. Kita enter, kita dikasih 2. Ini sama, kita ditarik ke bawah. Oke, sekarang kita save, terus kita tarik ke bawah. Nah, dapat nih turunnya. Nah, kita coba kasih ke tanda aja. Oke, itu untuk mencari semua metode tertutup dengan soal ini. Tuh, ini masuk ke... Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yakni persamaan itu diantara lain fx sama dengan x kuadrat ditambahin dengan 4x dikurang 4. Nah, terus di soal anak yang pertama nih, kita harus menjalankan persamaan ini dengan metode lelaran titik tetap. Lelaran titik tetap. Nah, dengan tetapannya ada 2, ini ada 5 dengan minima. XO dengan 5 dan XO sama dengan minus 5. Oke, sekarang kita eksekusi. Jadi untuk metode ini, langkah pertama yang kita lakukan nih, memecah persamaan ini menjadi persamaan baru. Gitu. Biasanya 3 buah. Biasanya ini bakal pecahnya 3 persamaan. Oke, kita pecah untuk persamaan pertama. Plus 1. Jadi ini kita turunkan dulu, kita buat dulu soalnya di sini sama 4x kurang 4 sama 0. Nah, ini kita bisa lihat yang ada x-nya. Nah, gitu. Jadi kita pisahkan yang ada x itu di kiri. Pertama nih, ini kan nanti kita buat dulu x kuadrat sama dengan, karena ini pindah ke kiri, pindah tetap di kiri berarti ini tetap, terus ini pindah ke kanan berarti ini jadi minus 4x dan ini menjadi plus 4. Oke. Karena ini masih ada kuadrat, nanti kita cari kuadratnya. Caranya tinggal kita kasih x dengan ini jadiin akar. Nah, menjadi minus 4x tambah 4. Oke. Ini udah jadi untuk persamaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. Berarti kita buat lagi di bawahnya pers kedua. Nah, untuk persamaan kedua itu formulanya nggak ada formula sih, tapi kita lihat lagi x mana yang masih belum kita pisahkan ke kiri. Nah, tadi kan udah x kuadrat, sekarang kita coba yang 4x. Berarti 4x nih, karena ini pindah ke tetap di kiri sini, tetap 4x sama dengan ini pindah ke kanan nanti jadi minus x kuadrat. Ini juga pindah ke kanan berarti jadi plus 4. Nah, terus kita bagi sama 4. Nah, jadi 4 yang sini kita turunin. Ini kan 4x kan sama dengan sekian, berarti ini kita turunkan gitu. Jadi 4. Nah, itu. Terus sekarang setelah kita tadi ini kan, bentar, turunnya jangan sini deh, sekali lagi. Berarti x sama dengan, nah baru minus x kuadrat tambah 4 per 4 ini turun ke bawah. Nih untuk persamaan yang selanjutnya. Nah, karena ini negatif, kita bisa ubah jadi bentuk positifnya. Jadi ini kita kaliin dengan minus. Nih, ini kita kaliin dengan minus. Berarti sama dengan x kuadrat dikurang 4 dan 4. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Terus untuk persamaan yang ketiga, sekarang kita lagi sama yang ketiga. Nah, untuk persamaan yang ketiga sekarang, karena ini udah nggak ada lagi x-nya yang bisa kita pisahkan, jadi kita lakukan kayak ini. Kita keluarkan nilai x yang bisa dikeluarkan, jadi persamaan yang baru lagi. Nah, ini kan dengan persamaan dengan x pangkat 2 tambah 4x per 4. Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang kita coba keluarkan ini. Keluarkan yang ini kan ada sama x kan, berarti x bisa kita taruh luar. Oke, ini kan ada sama x nih, itu dalam tanda kurung. Nih, berarti ini x, 4x kali x jadi x kuadrat. Nih, 4 nya jadi x sini, jadi tambah 4. Gitu. Nah, kan, baru kita tutup kurung, dengan 4 sama 0. Dan nanti kalau udah kayak ini, udah. Berarti ini sama dengan 4 nya pindah ke kanan jadi positif 4. Terus ini x, nah ini turun ke sini, jadi pembagian. Berarti x sama 4. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nih, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga, bukan pertama. Inilah 3 persamaan hasil pecahan dari persamaan ini. Oke. Setelah kita cari pecah-pecahannya, barulah kita masukin ke dalam rumus. Oke. Nah, rumusnya gini. Jadi kita coba dulu di x0 sama dengan 5. Nah, saya coba. Nah, berarti r0 nya
R0-nya sama dengan jelas, R0-nya, XR-nya sama dengan 5, sesuai tebakan. Nah, baru yang sama dengan satunya. Nah, yang ini nih, kita masukin ke dalam persamaan nih. Ini kita coba dulu persamaan ke satu deh. Nah, jadi XR sama dengan, nah, yang sebelumnya ini kita masukin ke dalam persamaan pertama, yang ini. Tinggal kita itu aja sih. Ini kita berarti ini sama dengan akar minus 4 dikali 5, terus ditambahin dengan 4. Berarti ini akar minus 4 kali 5 berarti minus 20, tambah 4, ini sama dengan minus 16. Nah, ini ada minus kan? Kalau minus di dalam akar itu udah fix, nggak bisa dicari. Nah, ada sini biasa dibilang imajiner itu. Nah, oleh karena itu, maka persamaan 1 alias yang X0 sama dengan 5 atau bukan sama dengan 5 dengan ini persamaannya itu divergen biasanya, karena nggak bisa dicari seterusnya. Tuh. Nah, ini nggak bisa dicari seterusnya nih. Nah, ya coba aja nih yang X0 sama dengan minus 5. Apakah bisa dicari? Jadi ini R sama dengan 0-nya, sama seperti tadi. XR-nya sama dengan sesuai yang tebakan minus 5, R sama dengan 1-nya. Barulah kita hasil lagi dalam rumus. Berarti minus 4. Sempat kita kaliin dengan minus 5. Itu kita tambahin 4. Itu sama dengan minus 4 kali minus 5 berarti 20, tambah 4 sama dengan akar 24. Nah, akar 24 ini masih bisa dicari nih. Kita coba di Excel akar 24 tuh hasilnya 4,89897948. Nah, terus kita coba kurangin ini ke XR sebelumnya. Berarti jaraknya 0,0001 89 dikurangin 5 itu jadi tambah 5 karena kan minus ketemu kurang, berarti jadi 9, sekian. Terus kita bagi dengan 4,89 sekian, itu hasilnya di minus 2 karena kan udah dimasukin yang nanti 2,02062073. Apakah ini kecil daripada 0,0001? Tentu tidak, masih false. Berarti belum selesai nih iterasinya. Kita lanjutin lagi ke R sama dengan 2 sekarang. XR-nya berarti sama dengan akar minus 4 nih, minus 4 dikali dengan X. X itu ini udah berubah jadi yang ini 4,89 sekian, tambahin dengan 4. Nah, ini sama kayak tadi. Ya, ini minus kalau ketemu positif berarti hasilnya bakal minus, ini kayak sekitar minus 16 sekian. Nah, minus 17. Nah, tambahin 4 kan udah pasti jadi minus lagi. Nanti ini ujung-ujungnya bakal minus sekian juga di dalam akarnya. Nah, yang mana ini juga jadi imajiner. Kalau udah kayak itu ya bakal rusak hasil seterusnya. Oleh karena itu ini nggak bisa kita cari alias divergen biasanya. Tuh, ini untuk tebakan 5 dan minus 5 pada persamaan pertama. Jadi dua-dua itu nggak bisa dicari hasilnya alias divergen. Oke, selanjutnya di tebakan dengan 5 dan minus 5 pada persamaan 2. Oke, sekarang persamaan 2. Ingat tadinya persamaan yang kedua itu ada di X pangkat 2 kurang 4 bagi 4. X kuadrat kurang 4 per 4. Nah, ini salah 2 ya. Ingat, nah. Kan kita coba dengan tebakan awal itu X0 nya sama dengan 5. Berarti ini R sama dengan 0 nya. Itu XR nya sama dengan 5. Terus di R sama dengan 1 nya baru kita masukin ke dalam rumus atau formulanya. Dan tinggal ini kita taruh ke dalam sini. Berarti ini 5 pangkat 2 kurang 4 dibagi 4. Nah, berarti ini 25 kurang 4 dibagi 4. 21 per 4. Atau hasilnya setelah kita coba di kalkulator itu di angka 5,25. Oke, kita coba nih cari galatnya sekarang. 0,00001 berarti ini galatnya 5,25. Kita kurangin dengan 5, kita bagi dengan 5,25. Nah, setelah kita cari galatnya itu berlebih nolnya. Nah, setelah kita cari 5,25 kurang 5 itu kan 0,25. Setelah kita coba bagi dengan 5,25 itu dapatkan hasil di minus 0,04. Karena ini ada plug minus, dia positif nih, karena ini kan gak ada minusnya, berarti ini hasilnya tuh 0,047619 sekian. Apakah ini kecil daripada ini? Tidak dong, masih false. Oke, sekarang next. Karena ini masih false, kita lanjutin ke iterasi setelahnya, yakni di R sama dengan 2. Nah, di XR sama dengan 2, XR di R sama dengan 2, berarti ini kita masukin lagi ke dalam rumus yakni yang angka ini ya. Nah, 5,25 ya. Berarti ini 5,25 kita pangkatin dengan 2, kita kurangin dengan 4, kita bagi dengan 4. Ini 5,25 kali 2 per 4 itu setelah coba di kalkulator hasilnya itu ada di 5,890,625. Nah, oke. Ini kita coba cari galatnya. Ini kita kurangin dengan ini terus kita bagi ini, itu didapati di Excel 0,10875 sekian. Nah, apakah ini juga kecil daripada 0,001? Belum, berarti ini masih false juga. Oke, itu susah kita ulang, terus iterasinya sampai itu. Nah, cuman setelah kita coba di Excel sampai kita tarik agak panjang, dia di R14 tuh udah error lagi. Gitu. Tuh, udah belum error. Nah, nggak bisa. Oleh karena itu, hal ini bisa dibilang juga divergen. Tuh, jadi bisa kita buktikan di Excel apakah divergen atau enggak. Ini kalau nggak bisa dicari itu jadi divergen, gitu aja. Nah, kayak ini divergen juga.
Terus kita coba lagi yang di X0 sama dengan minus 5. Berarti R sama dengan 0 yang pertama tentu XR-nya sama dengan minus 5. Terus yang di sama dengan 1-nya balik lagi dalam rumus, yakni rumusnya XR sama dengan minus 5 sama yang tadi, minus 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 4. Nah ini sama dengan, ini pasti sama dengan kayak gini hasilnya, karena ini kan minus kan kalau pangkat genap bakal jadi positif. Oleh karena itu hasilnya juga sama kayak XR sebelumnya, tetap 5,25. Terus kita next cari galarnya pun, galarnya bukan yang agak beda, karena ini kan positif nih, kita kurangin dengan negatif itu bakal jadi pertambahan. Nah kita coba di Excel berarti 5,25 ditambah lagi 5 dibagi 5,25, itu mendapatkan hasil 1,95238,095. Apakah ini lebih kecil daripada 0,000001? Tentu tidak, tentu ini masih false. Nah kita lagi nih di R sama dengan 2 nya. Oke, XR berarti sama dengan, sekarang berubah menjadi 5,25. Nah ini masih sama juga nih kayak tadi, 5,25 pangkat 2 kurang 4 per 4, jadi nggak perlu selesai lagi. Nah ini hasilnya XR-nya 5,89000 sekian. Nah oleh karena itu, karena ini ujung-ujungnya jadi sama juga hasilnya kayak gini, pasti juga bakal nggak bisa. Dan setelah kita coba di Excel dan betul, ternyata juga endingnya nggak bisa kita cari hasilnya nih, error numnya. Num error. Nah oleh karena itu, karena itu juga num error juga, berarti ini divergen. Oke, nggak bisa dicari gitu. Nah udah nih, udah 2 sama kita cari masih divergen. Kita coba lagi sama yang terakhir, apakah divergen juga atau enggak. Nah untuk samaan yang ketiga, berarti kita gunakan ini samaan yang baru, ini ada yang ini, yang di 4 per X sama 4. Oke, kita coba eksekusi cari. Jadi untuk samaan yang ketiga, ketiga untuk XO sama dengan 5, kita coba berarti ini sama dengan 0 nya, XR nya sama dengan 5. Oke, X sama dengan 1-nya berarti kita masukin ini ke dalam rumus yang samaan ini, yang kita tadi udah coba cari, berarti 4 per X sama 4. Berarti ini XR nya sama dengan 4 dibagi X sama 4, berarti X nya 5 tambah 4. Berarti ini sama dengan 4 per 9. 4 per 9 itu 0,44444 sekian. Oke, itu untuk XR pada R sama dengan 1. Nah sekarang ini kita coba cari jaraknya, berarti akan lebih kurang dari 0,00001. Ini 0,44 dikurangin 5, berarti itu dia ada di 0,405 tuh dibagi 0,44. Kita coba dari Excel, itu hasilnya tuh di 10,25. Apakah 10,25 itu lebih kecil dari ini? Tentu enggak dong, jauh banget masih. Jadi ini masih false. Nah sekarang kita cari lagi selanjutnya di ini yang X0 nya sama dengan X0 nya sama dengan 2. Sekarang iterasi kedua. Nah berarti ini XR nya sama juga kayak tadi, 4 dibagi X sama 4. X nya itu berubah menjadi 0,44 sekian, kita tambahin 4. Ini bakal jadi 4 per 4,4444 sekian. Nah kalau kita coba di Excel, itu hasilnya ada di 0,9. Nah ini kita cari, coba kurang caranya, 0,9 kita kurangin dengan 0,44444, itu mendapati hasilnya sama dengan minus, bukan minus, 0,5, 0,50617284. Apakah ini juga lebih kecil dari 0,01? Tentu tidak, masih false. Oke, masih false. Nah sekarang kita coba terus sampai dapat true. Nah sekarang kita coba di Excel, itu kita dapat true-nya di R atau di iterasi ke 10. Nah di iterasi ke 10 kita dapatin nilai XR-nya itu di angka 0,8284271178. Nah kita dapatin nilai jaraknya itu di angka 4,37465 kaliin minus 7. Apakah ini lebih kecil daripada 0,000001? Tentu betul, ini true. Jadi inilah, jadi ini nggak divergen lagi nih, yang tebakan 5 sama 3. Oke, kita coba sekarang yang tebakan keduanya, nih ada XO nya sama dengan minus 5. Kita coba apakah divergen. Berarti ini R sama dengan 0 nya, tentu XR sama dengan minus 5. Terus R sama dengan 1 nya, ini XR nya sama dengan 4 dibagi X sama 4. X nya jadi minus 5 tambah 4. Minus 5 tambah 4 minus 1. Berarti ini 4 dibagi minus 1 sama dengan minus 4. Terus kita cari galarnya, apakah itu daripada 0,0001? Jawabannya minus 4. Nih kita kasih mutlak, jangan lupa minus 4 kita kurangin dengan minus 5, berarti ini jadi tambah 5 dibagi dengan minus 4. Ini berarti minus 4 tambah 5 itu tuh sama dengan 1 dibagi minus 4 sama dengan 1 per 4 ya 0,25, minus 0,25. Nah kalau ini mutlak, jadi ini sama dengan 0,25. Apakah ini lebih kecil daripada 0,001? Tentu belum, ini masih false. Oke, next di R sama dengan 2, kita coba. Berarti ini minus 4 yang kita ambil R sama dengan 2. Ini XR dengan 4 dibagi minus 4
tambah 4. Oke, kita coba 4 per. Nah, minus 4 tambah 4 berapa? Kan 0 kan? Kan semua bilangan yang dibagi 0 itu nggak bakal bisa. Oleh karena itu, 4 per 0 ini bakal error. Bakal jadi error. Oleh karena itu, di minus 5 itu juga divergen. Karena nggak akan bisa kita cari hasilnya sampai akhir. Nggak bisa. Oke, jadi sekian untuk metode pengenalan titik tetap. Metode iterasi titik tetap. Kita lanjutin ke metode Newton-Raphson. Soal nomor 3, ini metode terbuka, ada metode dalam titik tetap dan metode Newton-Raphson. Nah, ini soalnya. Oke. Jadi untuk metode dalam titik tetap, cara pertamanya tuh kita bikin persamaan-persamaan pecahan dari persamaan yang dikasih di soal. Nah, ini untuk persamaan nanti akan dijelaskan saat membuat video penjelasan dari kertas. Jadi kita langsung coba di untuk kali ini aja. Jadi pas kita udah dapat persamaan ini, udah dapat persamaan dari yang kita cari di kertas tadi, kita tinggal masukin nilai X ini ke persamaan ini. Nah, ini kan dikasih yang tebakan awalnya 5 kan, ini kita dulu R 0. Ini berarti ini R 5. Oke. Sekarang untuk cari nilai jaraknya, ini karena belum ada temannya, jadi kita kosongin dulu. Dan next ke R91. Ini, jadi kita masukin nilai X-nya ini dalam persamaan pecahan yang udah kita cari dari persamaan utama tadi. Nanti di catatan ya kita buatnya, kita cari cara membuat persamaan ini. Kita langsung rumus, karena ini akar, berarti CRT minus 4 dikali dengan X atau XR, terus kita tambahin dengan nilai 4. Ditambah dengan 4. Nih, enter. Nah, error kan? Nah, terus ini coba cari grafnya, masih error juga, karena itu udah error di sininya. Oke. Nah, error. Ini juga masih error, nggak perlu kita cari lagi. Kalau buktiin gini. Nah, kenapa bisa error? Nah, biasanya kalau udah kayak gini, itu berarti persamaan ini tuh divergen, alias nggak bisa dicari nilai ini ya. Itu ada cara membuktikannya. Tapi kalau nggak dibuktikan juga kita bisa tahu dengan apa nilai ini. Kalau kita ketemu kayak ini, itu udah pasti divergen si ini ya, karena nggak bisa dicari. Itu cara membuktikannya melalui Excel. Juga kita coba nih yang minus 5 nya. Ini kita ganti jadi minus 5 sebelah awal ya. Ini kita kasih R minus 1. Ini kita masuk dalam ini rumus yang ini berarti S berarti ini berarti minus 4 dikali kali ini kali minus 5. Terus kita tambahin dengan 4. Enter. Nah, ini masih bisa nih. Coba kita lanjutin deh. C baru dikurangin dengan C lama, kasih kurung, tutup kurung. Kita bagi dengan C baru. C baru. Ini sih. Enter. Nah, oke. Dengan kita coba absolut ini dari 0,000001. Masih false. So kita tarik sekarang. Nah, error kan? Oh, jadi bukan false lagi malah error sekarang. Kenapa gini? Ya biasanya tuh. Sama kayak tadi tandanya ini anomali kalau ini divergen. Nggak bisa dicari nilainya gitu. Kita lihat lagi yang persamaan kedua yang kita pecah tadi. Oke, sekarang kita coba sama tadi ya, sama 0, XR-nya sama dengan 5, so itu bukan awal, yang sama dengan 1. Sekarang kita masukin 5 ini ke dalam persamaan ini, berarti minus 5 pangkat 2 kita kurangin dengan 4 dibagi dengan 4. Enter. Nilai jaraknya sama dengan C baru dikurangin C lama. Ini kita kasih kurung. Kita bagi sama C baru. Oke, kita kasih cari ini ya, sama dengan ini kurang dari 0,0001 suppose. Sekarang kita tarik. Nah, error lagi. Nah, ini berarti apa? Divergen. Gitu aja. Ini bisa cari. Ini untuk 5. Karena itu kebetulan sama, ini kita bisa copy aja. Tadi udah kita buat. Kita copy di sini. Tinggal kita ganti nilai XR-nya atau tebakan awalnya nanti minus 5. Ini tinggal kita tarik tadi sama. Kita lihat. Oke, error juga. Berarti ini masih persamaan yang divergen juga, alias nggak bisa kita cari. Ini udah dua yang divergen. Kita ikut persamaan ketiga yang kita cari. Ini tadi sama dengan 0. Nah, XR tadi sama dengan 5. Kita tebakan. Sini 1. Nah, kita cari nih nilai XR sesuai tebakan atau sesuai persamaan yang udah kita pecah sebelumnya. Berarti 4 dibagi dengan ini X ditambah 4. Oke, ini kita kasih kurung. Biar langsung kebagi, kita enter. Terus ini kita cari jaraknya berarti sama dengan ini dikurangin C lama. Terus kita kasih kurung bagi C baru. Enter. Kita cari apakah dia udah tutup false. Ini kita absolutkan. Diulang dari 0,0001. Kita coba seret. Oke, seperti ada sedikit kesalahan di sini. Kita cek lagi rumusnya. B 4. Sebentar. Kita sama-sama cari kesalahannya. 4 dibagi B4. Oh, B4. Astagfirullahaladzim. Harus XR nih. Nah, kita ulang lagi, kita tarik. Oke, masih false terakhir. Nah, itu berarti karena ini ada hasil ini ya, berarti bisa dibilang ini tuh konvergen yang sini konvergen, karena bisa kita cari nilainya atau nilai akarnya. Coba kita coba nih yang sebelahnya, ini karena kebetulan sama, bisa kita copy aja. Nah, kan kita tarik, kita ganti jadi minus 5.
sekarang kita coba tarik lagi. Oke, wah ternyata error nih. Karena error berarti sudah jelas itu juga termasuk di divergen gitu. Oke. Oke, sekarang kita akan eksekusi pencarian dengan metode Norton Raphson. Untuk soalnya masih sama, yakni fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kurang 4. Nah, untuk Norton Raphson yang kita butuhkan hanya satu, yakni turunan dari fungsi yang ditanyakan. Berarti ini kita turunkan f aksen x sama dengan 2 kali x, 2x, 2 kurang 1, 1 jadi 2x1, tidak boleh buat angka satunya, terus ditambah dengan 1 dikali 4, 4, x 1 kurang 1 sama dengan x pangkat 0, x pangkat 0 sama dengan 1, berarti nggak perlu kita tuliskan, alias x-nya hilang. Nah, ini turunannya. Nah, setelah kita dapat turunannya, baru bisa kita masukkan ke rumus nantinya. Oke, untuk tebakan awalnya x sama dengan 5, berarti r sama dengan 0-nya jelas, yakni x sama dengan 5 sesuai tebakan, baru r sama dengan 1-nya. Nah, barulah ini masuk dalam rumus. Rumusnya gini, jadi xr, nah xr yang di atasnya kita kurangin dengan 2 kurung, baru fx dibagi dengan f aksen x. Nah, jadi xr-nya 5, nih yang di atasnya, kita kurangin dengan kurung besar. Nah, fx berarti nilai ini nih, kita masukin dalam persamaannya ini. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 4 dan kurang kali 5 kurang 4, sorry. 4 kali 5 dikurang 4 dikurung, terus kita bagi dengan f aksen x. 2 dikali x 5 ditambah 4. Nah, sekarang 5 dikurangin dengan 25 tambah 20 kurang 4 dibagi 2 kali 5 10 tambah 14. Dengan 5 dikurangin dengan 25 20 45. 45 dikurang 4 41 berarti 41 per 14. Nah, ini kalau kita cari dalam kalkulator itu hasilnya 2,071428,571. Nih, menurut dari XR yang di R91. Kita lihat galatnya. Dari galatnya 00,001. Nah, berarti cara sama juga. Ini C baru alias XL baru 2,00 sekian, kita kurangin dengan X lama alias 5. Berarti pas kita kurangin itu menjadi 2,9 sekian, terus kita bagi dengan ini, itu hasilnya kalau di Excel 1,41379 sekian. Nah, apakah ini lebih kecil daripada ini atau dikurang dari toleransinya? Tidak dong, ini kan jelas nih, masih ada 1 di depannya. Ini false. Karena masih false, kita lanjutin lagi ke R selanjutnya. Ini R sama dengan 2. Nah, berarti XR-nya sama dengan sama kayak tadi, beda ini kita masukin di dalam jadi ini ya, jadi nilai fx sama f aksen x. Jadi ini 2,071 71 sekian dikurang dengan, nah 5 dipangkatin dengan 2,071 sekian ditambah dengan 4 dikali 2,071 sekian terus dikurangin dengan 4, agak panjang memang, terus dibagi dengan f aksen x. F aksen x nya 2x sama 4 berarti 2 dikali 2,071 sekian dikurangin ditambahin sama 4 tambah 4. Nah, ini kalau kita cari aja langsung di Excel, itu hasilnya 1,018170426. Nah, terus kita coba cari galatnya, berarti 1,1 ini kita kurangin dengan nih yang XR sebelumnya, nih, terus kita bagiin lagi sama ini. Itu kalau di Excel hasil galatnya itu sama dengan di R untuk sama dengan 2 itu 1,034461,538. Nah, apakah ini kurang dari 0,00001? Tentu tidak, masih false. Nah, jadi kita harus cari terus sampai dapat true di toleransinya. Nah, setelah kita coba tarik di Excel grafiknya itu atau tabelnya itu kita dapatin di R sama dengan 6, dia baru bisa true. R sama dengan 6. Nah, itu kita dapat XR-nya tuh di angka 0,828427125, terus di galatnya yang udah dimutlakin kita dapat di angka minus 8,40292E dikaliin dengan minus 12. Apakah ini kecil daripada 0,00001? Jelas dong, karena aja udah pangkat minus 12. Berarti 0 udah banyak banget tuh di setelah komanya. Berarti ini true. Nah, oke, ini untuk tebakan yang 5. Inilah dapat true-nya di R96. Sekarang kita coba ditebakan minus 5. Nah, untuk ditebakan minus 5 sama aja caranya kayak tadi. Tinggal kita ganti aja angka yang tadi minus 5. Berarti ini R sama dengan 0-nya jelas dong sama XR sama dengan minus 5 juga. Nah, dia sama dengan 1-nya. Baru nih. Berarti XR sama dengan, ingat, XR sebelumnya minus 5 dikurangin dengan fx bagi dengan f aksen x. Tadi fx-nya nih x pangkat 2 tambah x pangkat 4 berarti x pangkat 2 tambah 4x. X pangkat 2 minus 5 pangkat 2 dikurangin dengan 4x. 4x-nya 4 kali minus 5. Terus ditambah 4. Oke, ini kan ditambah 4 ditambah 4, sorry. Nah, terus dibagi dengan f aksen x. Di mana f aksen x-nya tuh nih? 2x tambah 4. Berarti 2 dikali x berapa? Minus 5 tambah 4. Nah, sama dengan minus 5 dikurangin dengan nih 5 kali 25 kurang 4 kali minus 5 berapa? Minus 20. Berarti ini jadi 4 tambah 20 tambah 25 tambah 20. Karena kan minus 4 kali minus 5 jadi 20 plus 20 kurang 4 dibagi sama 2 kali minus 5 minus 10 tambah 4. Berarti ini sama dengan minus 5 dikurang 45 kurang 4 41 minus 10 tambah 4 minus 6.
Nah, ini saya coba di kalkulator itu hasilnya di angka minus 4,8333 sekian. Nah, ini dapat untuk XR di X1 nih. Ini kita cari galarnya sini. Galarnya. Apakah dia kecil dari 0,00001. Nah, galarnya sama ya kalau misalnya jadi ini XR yang baru minus 4,833 kita kurangin dengan XR lama yang ini minus 5 terus kita bagi lagi sama XR yang baru. Kalau kita cari di Excel itu dapatnya di angka minus 0,0344828. Nah, apakah ini lebih kecil daripada 0,01? Tidak, masih false. Karena masih false, kita lanjutin lagi di iterasi selanjutnya. Ini di R sama dengan 2. Nah, dia sama dengan 2. Nah, kita cari lagi XR-nya sama dengan ini jadi XR satu berarti ini jadi minus 4,8333 sekian dikurangin dengan, nah ini kalau dimasukin ke dalam persamaan fx berarti 5 sorry dia x ini sama x nya tuh x pangkat 2 tambah 4 x kurang 4 berarti x pangkat 2 berarti minus 4,8333 pangkat 2 dikurang dengan 4x berarti 4 dikali minus 4,8333 sekian dikurang 4. Ini untuk fx itu kita bagi dengan f aksen x, dimana f aksen x nya itu ini nih berarti sama kayak ini 12 tambah 4. Nah, berarti 2 dikali minus 4,8333 sekian ditambah 4. Nah, inilah nilai dari fx-nya. Sekarang kita cari di Excel gitu. Kita dapati di minus 4,828431375. Nah, kita coba cari galatnya. Galatnya ternyata pas kita coba cari sama tadi rumusnya tinggal minus 4,8284 sekian kita kurangi dengan minus 4,333 sekian kita bagi dengan minus 4,8288 sekian. Nah, itu kita dapati hasil galatnya itu di angka minus alias kanannya udah diberakin jadi hilang minusnya jadi 0, ini juga sorry ini minusnya udah hilang ya karena udah kita berakin. Nah, 0,00100152 apakah lebih kecil daripada ini atau lebih kurang dari ini? Masih false. Berarti kita lanjutin sampai iterasi seterusnya. Dan kebetulan setelah kita coba di Excel dan yang true itu ada di iterasi ketiga. Jadi ini kita langsung aja lanjutin langsung dengan 3 ya. Berarti ini XR-nya sama dengan nih, ini yang kita taruh di sini. Berarti sama dengan minus 4,8284 sekian kita kurangin dengan minus 4,82828 sekian pangkatin 2 kita kurangin dengan 4 dikali minus 4,828 dikurangin 4 terus kita bagi dengan 2 dikali alias f aksen x nya 2 dikali minus 4,828 sekian terus kita tambahin 4. Nah, setelah kita cari ini hasilnya tuh ada di minus 4,828427125. Nah, kita coba cari galatnya kita kurangin dengan 0,000001 ini minus 4,8284225 nih kita kurangin dengan ini dengan yang di atasnya minus 4,8241379 kita bagi lagi sama minus 4,828 sekian itu tuh kita dapatin di angka minus 8,797 minus 07 atas kita kaliin dengan pangkat minus 7. Nah, yang mana apakah ini kurang dari segini? Jelas dong true karena pangkatnya aja udah minus 7 berarti 0 itu udah 7 di setelah koma berarti ini true. Nah, oke. Sekian untuk pencarian dengan metode Newton-Raphson. Sekarang terakhir kita cari dengan metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode Newton-Raphson kita harus cari turunan dari persamaan sebelumnya. Ini kan ini kan, jadi kita cari turunannya. Jadi ini kenapa jadi 2x tambah 4? Karena ini 2 dikali x 2x ditambah 1 pangkat 1 kali 4 4 x kurang 1 kurang 1 jadi tambah 4. Inilah. Nanti kita jelasin lebih di soal di jalannya. Nah, terus ini kita mau tadi ini R sama 0, x adalah 5. Nah, untuk nilai r-nya 1, XR-nya berarti kita gini rumusnya. Jadi nilai XR sebelumnya, ini XR, kita kurangin dengan nilai fx per f aksen x. Nah, jadi ini sama dengan ini dikurang dengan nilai nih kita masukin ke dalam, kita bagi dulu lah, kita buat template dulu biar nanti enak kita bikin formulanya. Oke, ini tinggal kita nih berarti kita ikutin yang sama di sini kan fx dibagi f aksen x berarti ini kita pangkatin dengan 2 tambahin dengan 4 dikali ini terus kita kurangin 4. Oke, dapat yang untuk fx itu kita bagi dengan f aksen x berarti 2 dikali ini terus tambahin 4 enter. Oke, sama dengan galarnya tinggal ini sorry ini harus ke atas sorry kita ulangi lagi ini kita kurangin dengan ini kita bagi dengan c baru. Oke, sini kita bagi sini kita kasih kurung biar nggak langsung terbagi enter. Terus kita kasih pencarian apakah dia masuk ke toleransi ini kita absolutkan kita kurangin dengan 0,000001 enter. Tinggal kita tarik. Oke, dapat turunnya di 6. Itulah jawaban untuk Raphson yang bermakna 5. Nah, sekarang kita coba yang sini. Ini 0, ini minus 5. Karena kebetulan sama ya udah kita copy aja yang kita cari sebelumnya. Nanti bakal ngikutin yang atasnya. Oke, ya kita blok, kita tarik. Ah, dapat nih turunnya di 3. Gitu untuk Raphson. Jadi sekian untuk masalah Excel ya. Terima kasih.